Teman-teman aparatur sipil negara, pernah nggak sih ngerasa kalau cara kita mengembangkan diri, cara kita belajar di birokrasi itu kok kayaknya kaku banget? Nah, siap-siap, karena sekarang semuanya bakal berubah. Hari ini kita akan bongkar tuntas aturan main baru yang bakal mengubah total cara Anda semua, para ASN, untuk belajar dan berkembang. Mungkin Anda sekarang bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Kenapa sistem yang udah jalan puluhan tahun ini mesti dirombak total? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal kebijakan internal loh. Ini ada hubungannya sama posisi Indonesia di panggung dunia. Jadi, biar kita semua clear ya, ini tuh bukan sekedar ganti peraturan administrasi biasa, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah respons terhadap sebuah tantangan yang sangat besar yang memaksa birokrasi kita untuk berevolusi. Tantangan apa itu? Yuk kita lihat. Oke, untuk bisa benar-benar paham kenapanya, kita perlu mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Sebenarnya di mana sih posisi kita kalau dibandingin sama negara-negara lain? Data apa yang bikin perubahan ini jadi sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi? Angka ini mungkin kelihatannya cuma angka biasa. Tapi ini adalah sebuah alarm yang bunyinya kencang banget. Ini peringkat indeks pembangunan manusia kita di tahun 2019, posisi 111 dari 180 negara. Ini nunjukin kalau kita mau bersaing secara global, pilar utamanya, yaitu kualitas sumber daya manusia di pemerintahan, itu harus banget diperkuat. Dan ini bukan cuma interpretasi data aja loh. Pernyataan resmi ini mengatakannya dengan sangat jelas dan lugas. Kata kuncinya sangat mendesak. Jadi meningkatkan kualitas ASN itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan mutlak. Nah, menghadapi tantangan segede ini, pemerintah nggak cuma diem. Ada sebuah visi besar yang dicanangkan. Sebuah gambaran tentang sosok ASN ideal yang bisa membawa kita keluar dari tantangan tadi dan bersaing di level dunia. Tujuannya nggak main-main, birokrasi berkelas dunia. Dan kunci untuk bisa sampai ke sana adalah dengan membangun sosok yang disebut Smart ASN. ASN yang nggak lagi kerja dengan cara-cara lama, tapi punya profil yang benar-benar baru. Jadi, Smart ASN itu kayak gimana sih wujudnya? Coba kita bedah ya. Pertama, pondasinya dulu nih, yang paling dasar. Integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Ini harga mati. Terus lapisan kedua, kompetensi modern yang wajib punya, wawasan global, jago IT, dan bisa bahasa asing. Nah, yang menarik ada di lapisan ketiga, soal soft skills. Harus ramah, pinter bangun jejaring, bahkan punya jiwa wirausaha. Lengkap banget kan? Inilah profil yang diharapkan bisa bikin birokrasi kita melompat maju. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa mencetak jutaan ASN dengan profil sekeren ini? Nah, jawabannya adalah kita nggak bisa pakai cara-cara lama. Kita butuh perombakan total soal cara belajar dan pengembangan kompetensi. Disinilah letak revolusinya. Kita pindah dari model lama yang kaku, yang serba klasikal, harus di kelas jadwalnya tetap, materinya disamaratakan buat semua, ke sebuah era baru. Era non-klasikal, di mana belajar itu nyatu sama pekerjaan, fleksibel, personal, dan yang paling penting, basisnya adalah pengalaman nyata Anda di tempat kerja. Nah, jantung dari pendekatan baru ini ada di satu konsep, experiential learning. Artinya apa? Belajar itu bukan lagi soal duduk manis dengerin teori. Belajar adalah proses mencoba, mengerjakan, bahkan membuat kesalahan, lalu merefleksikan itu semua dari tugas sehari-hari. Simpelnya gini, kantor Anda, meja kerja Anda, itu sekarang adalah ruang kelas utama Anda. Dan ini bukan cuma teori loh. Anda sekarang punya banyak alat baru buat mengembangkan diri. Butuh bimbingan 4 mata, ada coaching dan mentoring. Mau belajar kapan aja di mana aja, ada e-learning. Perlu ngerasain langsung kerja di tempat lain, bisa ikut magang atau data sharing. Pilihannya sekarang jauh lebih banyak dan bisa Anda sesuaikan sendiri. Tentu saja, ide sebagus apapun butuh mesin buat menjalankannya kan? Jadi, siapa dan apa sih yang jadi motor penggerak di balik sistem baru yang canggih ini? Mari kita lihat lebih dalam. Ternyata, salah satu pendorong utamanya adalah efisiensi anggaran. Sesuai dengan instruksi Presiden, ada dorongan kuat banget untuk membuat belanja negara jadi lebih efektif. Nah, metode belajar yang terintegrasi dengan pekerjaan ini kan jatuhnya jauh lebih hemat biaya daripada harus mengirim ribuan orang ikut pelatihan klasikal. Hasilnya bisa sama bagusnya, tapi biayanya jauh lebih efisien. Lalu, siapa yang memastikan semua ini berjalan di setiap kantor? Nah, disinilah muncul satu peran baru yang super penting, analis pengembangan kompetensi. Anggap saja mereka ini adalah arsitek karir di instansi Anda.
Tugas mereka adalah merancang program-program yang pas, yang relevan, biar setiap jam yang Anda habiskan untuk belajar itu benar-benar ada dampaknya. Mau lihat bukti efisiensinya yang paling nyata? Coba kita lihat proses uji kompetensi sekarang. Dulu, mungkin harus perjalanan dinas, makan waktu, makan biaya. Sekarang, semuanya serba online. Mulai dari daftar dan kirim berkas, sampai pembekalan dan bahkan wawancaranya. Jauh lebih cepat, lebih hemat, dan pastinya lebih praktis. Oke, kita sudah lihat gambaran besarnya, dari tantangan global sampai mesin penggeraknya. Sekarang, mari kita fokus ke bagian yang paling penting. Apa artinya ini semua buat Anda secara pribadi, buat karir Anda sebagai seorang ASN? Tolong ingat angka ini baik-baik. 20 jam pelajaran atau disingkat 20 JP. Angka ini bukan sekedar target ya. Ini adalah hak sekaligus kewajiban Anda setiap tahun. Negara berkomitmen memberikan hak ini dan Anda berkewajiban memenuhinya untuk memastikan Anda terus berkembang. Terus, gimana cara praktisnya buat memenuhi 20 JP itu? Nah, disinilah letak kebebasannya. Coba lihat, Anda ikut 1 kali magang saja, itu bisa langsung memenuhi target 20 JP setahun. Atau ikut benchmarking internasional, langsung lunas. Tapi kalaupun tidak, Anda bisa meracik sendiri. Misalnya ikut beberapa sesi coaching, ditambah beberapa modul e-learning, plus belajar mandiri. Kendalinya sekarang ada di tangan Anda. Dan ini adalah poin kuncinya. Pengembangan kompetensi itu bukan lagi aktivitas tambahan yang terpisah. Sekarang, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja Anda. Usaha Anda untuk belajar dan jadi lebih baik akan secara langsung dihitung dan diakui sebagai kontribusi Anda untuk organisasi. Jadi, era baru kompetensi ASN ini sudah resmi dimulai. Aturan mainnya sudah jelas, lebih fleksibel, dan memberikan otonomi yang jauh lebih besar bagi Anda untuk bertumbuh. Bola sekarang ada di tangan Anda. Pertanyaan terakhir, tentu saja, kembali ke diri Anda masing-masing. Apakah Anda siap untuk menyambut dan memanfaatkan kesempatan ini?